Islam. Ya, ada yang mau ditanya, Pak? Ya, mau nanya itu caranya orang Kristen menyembah Tuhannya gimana itu, Mbak? Dengan sembayang. Sembayang. Ya, Sembayangnya gimana itu? sembayang lah, berlutut, ruku, sujud. Oh, gitu ya. Iya dong. Sama dong dengan Islam. Kok niru sih, Pak? Itu yang niru lah. Loh, Kristen abad 1, Islam abad 7. Masa yang belum lahir Ya. yang belum lahir ditiru? Gimana? Mbak, saya tanya, ada dua bersaudara, satu abangnya, satu adiknya. Nah, dulu Bisa saya nggak? belum selesai nanya Sabar, itu. sabar. Ini saya kasih analogi. Ini ada abang dan adik. Abangnya duluan lahir, jaraknya 700 tahun. Bisa nggak abangnya ini niru adiknya yang belum lahir ini? Nah, kau pikir aja pakai otak kau. Gimana cara abang niru adiknya yang belum lahir, masih di dalam tulang sulbi? Hah? Gimana caranya? Kau pikir aja dulu pakai kepala otak kau. Emosi pula aku. Jangan pernah kau bilang-bilang, niru dong, lu baru muncul. Niru. Apa lagi? Nggak mau ditanya. Pergilah kau ke lorong-lorong itu, cocoklah nama kau, lorong hitam kau. Enak kali dia bilang, Kristen niru Islam. Kok aja muncul belakangan. Janganlah aneh-aneh ya. Please, ku mohon jangan kalian aneh-aneh. Sadari kalian itu baru muncul 7 abad setelah Yesus. Jangan suka kali mengklaim yang gak punya kalian. Oke? Malam Mbak Halo. Gata. Selamat malam, Pak. Islam Kristen, Kabar Pak. Mbak Gata. Puji Tuhan tetap menyala, bosku. Apa kabar? Baik. Ada yang mau ditanya, Pak? Kok hilang? Ya. Ada. Ini kan suara saya ada. Ini nanya. Ya. Kan nih, aku mau nanya. Pernah kan Yesus itu di umur 14 tahun dia menghilang. Terus Nggak ada, dia di mana ada? hadir di Dikatakan. Dapat gosip Iya, dari mana? Tidak, aku baca di Bible ini. Mana? Di Bible sebelah mana lah itu? Coba ayat berapa? Di ini aku masuk di roomnya itu apa sih? Lo katamu di Bible. Sekarang Iya, di tapi room. dia dapat ilmu dari Bible juga. Jadi mau aku Nggak nanya ada, di Mbak masalahnya di Gata. Bible nggak ada. Dalilnya Dia nggak kan ada. pernah hilang. Dia hadir di Nggak umur pernah 38 Tuhan Yesus itu tahun. hilang, Pak. Yang hilang itu Allah. Maksudnya jejaknya Allah maksudku, itu Mbak. sebelum abad 7 Allah nggak ada yang kenal. Itu yang hilang itu sebenarnya Allah. Bukan Yesus. Yesus nggak pernah hilang. Yesus itu ada di bait Iya, Allah. maksudnya Yesus itu pernah ada di turun rumah ke- ibunya. Ya, di dalam Lukas dikatakan seperti ini. Yesus itu di bait Allah selama 3 hari. Setelah dari 3 hari itu dia bersama ibunya pulang ke rumahnya, menjalani hidupnya sebagai anak-anak yang selayaknya saat itu anak-anak itu hidup di bangsa Israel. Jadi kalau dibilang Yesus hilang, nggak ada. Yesus itu ada sepanjang segala abad. Dalilnya mana, Agatha? Sabar, nih ada dalilnya ya. Jadi kalau Bapak bilang Yesus itu pernah nggak ada, salah. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, yang hidup, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Gimana ceritanya dia yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang? Sepanjang segala abad tiada. Hilang kemana? Ya, Itu bohong itu yang itu si kau yang bohong, buktinya aja kau nggak tahu dalilnya. iya katanya Kak. Apalagi pertanyaanmu, udah aku jawab itu. Ya sudah kalau itu tapi aku belum puas sebenarnya tapi enggak apa-apa lah. Kau kalau mau puas sana ke warung nasi Padang. Gimana kita lapar mau makan sekarang. Apalagi yang mau ditanya, Pak? Bagata nanya lagi nih. Yesus kan mengatasnamakan dirinya Tuhan. Terus di Matius itu dia menyatakan dirinya nabi itu gimana Bagata? Iya, dia Tuhan dan Nabi. Kok bisa seperti itu Bagata? Iyalah, dia dalam kekekalan dia adalah Tuhan. Di dalam kemanusiaannya dia Nabi. Dia kedua-duanya. Makanya selalu saya bilang dia adalah Allah dan manusia. Oh berarti Tuhan itu Yesus itu banyak gelarnya enggak apa-apa gitu. Iyalah, kan dia segala-galanya. Jadi bisa dikatakan dia Makanya Yesus itu laisa kamislihi sayun. Bisa nggak manusia sama seperti dia? Nggak ada. Kenapa? Karena dia Allah dan manusia. Yang lain yang nggak bisa. Manusia nggak bisa menjadi manusia dan Allah. Tetapi dia adalah Allah dan juga manusia. Siapa yang bisa menandingi dia? Tidak ada.
Ya, memang Itulah sih, Yesus. kalau dia sebagai manusia tidak ada yang bisa menandinginya, tapi kalau dia Iya. ke Yang paling simpel ya, laisa kamislihi sayun. Sesuatu apapun tidak ada yang menyerupai dia. Adalah dia sama sekali tidak berbuat dosa sepanjang hidupnya. Tetapi manusia di dunia ini semuanya berbuat dosa. Tetapi Yesus tidak pernah melakukan itu. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan saya. terus, apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Apakah dengan mujizat Yesus kah, atau mungkin karena kelahirannya, apa ya, Mbak Agatha? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Dia benar-benar Tuhan yang bisa membuktikan bahwa aku menginjak-injak maut, kata dia. 2000 tahun yang lalu, dia menginjak-injak maut. Itu yang bikin saya percaya. Dan siapa yang menyaksikannya? Bangsa Israel. Oh gitu. Iya. Oh, berarti ibaratnya karena mujizatnya saja sampai Itu Mbak bukan Agatha. mukjizat, hanya dia yang bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Ini yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Selain siapa? Allah. Karena dia adalah Allah. Makanya dia sanggup melakukannya ini. Mengalahkan ketiganya ini. Siapa yang sanggup mengalahkan iblis? Ada nggak manusia yang bisa mengalahkan iblis? Yang tidak kelihatan itu? Tidak ada. Hanya Allah, yaitu Yesus. Tidak Mbak ada Agatha, yang lain. ya. Ada nggak jaminan Yesus Kristen itu masuk surga? Ada dong. Apa mana ayatnya? Ada dong. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Pertanyaanmu ini udah dipersiapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pauzan nanti Agatha nanya ini. Kok kasih tuh Efesus 1 ayat 13-14. Ya. Keren kali memang Tuhan inilah. Gak pernah bisa ada yang seperti dia. Nih ya. Di dalam dia, di dalam Yesus ya, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan Yesus ya. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan, ya, warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu jaminan bagian dari keselamatan itu. Jadi apakah Yesus memberikan jaminan? Jaminan iya. Dan dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Ya, sebab kewargaan kami adalah di dalam sorga. Ini janji dia, janji sorga. Dan dari situ pula Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang ini sehingga menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Itu. Oh gitu. Iya. Sekalipun sembahyang itu seminggu sekali, Bunda Agatha. Sekalipun sembayangnya seminggu sekali. Kalau orang sama Bapak mengakui. Oh, oke. Kenapa? Walaupun kan sudah ada jaminan dari Yesus nih akan umat Kristen masuk surga nih. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali itu tetap dijamin. Kami kalau sembayang, Pak, itu ditinggalkan itu tidak ada dosa. Karena kami bukan, sekarang gini Pak, orang Kristen itu bukan seperti hamba, seperti budak, yang kalau dia tidak kerja, dia nggak digaji. Kami ini anak-anak Allah. Jadi setiap orang Kristen yang melakukan sembahyang itu karena kami mengasihi Bapa kami. Ini harus Anda tahu, hubungan orang Kristen dengan Allahnya itu bukan hubungan hamba dengan tuannya. Jadi kalau hambanya ini nggak kerja, ya majikannya nggak ngegajinya, dan dia dapat hukuman gitu. Kalian kan ngarepin pala. Tapi hubungan kami orang Kristen itu adalah anak-anak Allah. Jadi seorang anak ketika dia mengerjakan sembahyang itu karena cintanya kepada Allah, bukan karena mau digaji, bukan karena takut dihukum. Makanya orang-orang Kristen itu beribadah pakai hati, bukan pakai hafalan. Sekalipun, nah, Anda tahu, tadi kan dikatakan anak. Seperti apakah layaknya seorang anak berperilaku kepada bapaknya? Taat. Kenapa? Karena nggak mau bapaknya marah. Karena dia cinta sama bapaknya. Bukan karena mau tidak digaji. Seperti Anda yang adalah hamba. Kalau Anda nggak ngerjakan sholat, nggak dapat pahala, nggak dapat gaji. Kalau nggak dikerjakan, dihukum, bahkan cenderung dipecat. Nah itu. Ya, terus walaupun tak ke gereja, tak sembahyang tetap dijamin. Mana ada anak yang mengasihi bapaknya terus dia disuruh apapun nggak mau? Logikamu lah. Kami kan bukan anak durhaka. Kami ini semua anak-anak yang mengasihi bapaknya. Tuh, Mungkin saya lihat di TikTok
Jangan dulu gitu. Kamu kan bapak-bapak punya anak. Iya. Apa yang dilakukan anakmu? Atau kau pernah jadi seorang anak? Apa yang kau lakukan kepada bapakmu? Ya, tunduk Menaatinya kan? kepadamu. Bukan karena nggak digaji kan? Kau kan anaknya, bukan babunya. Ya Iya. toh? Nah iya, kamu harus taat kepada bapakmu supaya apa? Bapakmu tidak murka. Sekalipun kamu buat salah, kamu minta maaf, bapakmu pasti memaafkan. Itu orang Kristen tuh seperti itu. Karena Allah kami itu bukan Allah yang suka membun-bun, suka memecat, ya, suka nggak ngegaji. Wong kami ini kerja, ibadah itu bukan untuk pahala, bukan. Tetapi supaya kami dikasih sama Bapak kami dan kami tetap ada di dalam rumahnya. Gitu. Berarti- Jadi kalau kamu sebagai anak durhaka atau duralek, ya kau akan dikeluarkan dari rumahmu. Nah, orang Kristen ketika kami percaya kepada Yesus, kami nggak mau menjadi anak-anak yang durhaka. Itu. Jadi kami itu taat kepada Bapak Terus kami. kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu, memang dia nggak ada apa-apa, bunda, cuma sekedar tidur begitu. Apa maksudnya? Dia sambil menunggu kiamat gitu. Kami semua itu di pangkuan Abraham, di Firdaus, memandang ke bumi ini. Dan kami, kalau ada orang, misal Rasul Paulus, ya, mereka sedang memandang kita, mereka tetap hidup di pangkuan Abraham, namanya Iya, Firdaus. kemana? Maksudku kemana Itu pada saat Firdaus itu mereka itu dalam rohnya memandang manusia ini. Siapa? Misalnya saya ya selalu berdoa, ya Rasul Paulus doakanlah aku kepada di Tuhan Firdaus itu Yesus. di mana, Bunda? Mbak, Firdaus itu adalah langit yang tingkat ketiga. berarti Kristen meninggal itu ada di langit tingkat ketiga. Iya, diangkat ke sana rohnya, dibawa kepada Firdaus itu, menantikan sampai Yesus datang kedua kali, lalu membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, disatukan lagi tubuh dan rohnya ini diubahkan, tadi sudah saya bacakan Filipi 3 ayat 20-21, diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. 33 tahun seperti Yesus. Semua umur kami seperti itu. Dan tidak akan pernah mati, tidak binasa, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Pokoknya kami bersuka cita menyembah Allah siang dan malam. Itu tertulis di dalam Wahyu. Kayak gitu. Jadi kami ini akan menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Terus kalau misalnya kiamat telah tiba, apakah manusia Kristen itu bertemu dengan keluarganya? Iya dong. Kami berkumpul semua. Berarti Semua. bertentangan dong. Berarti sebagian pendeta menyatakan tidak. Kok beda-beda jawabannya? Pendeta mana? Kau jangan bawa narasi orang ke sini. Iya, Bunda, masa saya bohong? Anda Tidak memang lah. pembohong. Kalian kan memang disuruh berbohong. Oh, tidak. Saya jujur apa adanya. Iya. Ya, Itu jawaban saya. Anda kalau mau nanya di sini itu jawaban saya. Oh, gitu. Iya, itu jawaban sesuai Alkitab. Jadi jangan kau bilang kok beda-beda. Ya nggak ada yang beda. Alkitabnya sama. Ya sama kayak gini, Bang. Saya belajar biologi, kamu belajar biologi. Saya bisa menjawab, kamu tidak bisa menjawab. Saya menjawab sesuai dengan buku, kamu tidak. Kenapa? Karena kamu tidak belajar. Apakah artinya beda-beda bukunya? Tidak, bukunya tetap satu. Masalahnya ada yang tidak belajar, ada yang belajar. Makanya yang nggak belajar ini ngarang. Mana ada beda-beda, orang kitabnya satu kok beda-beda. Iya, benar. Ya Artinya udah, itu tadi analogi saya. Jadi ada yang belajar, ada yang tidak. Yang belajar pasti tahu jawabannya. Berarti yang aku dengar itu Ya, kalau kamu nilainya 4 karena nyontek dan ngarang, ya wajar. Kamu bilang, loh jawaban saya kok salah karena beda. Ya karena kamu nggak ngikuti sesuai rule-nya. Tetapi saya ngikuti rule-nya. Gimana? katanya kalau sudah ke surga itu tidak ketemu siapa-siapa lagi, cuma kita coba berdoa saja katanya. Saya bawa dalil di dalam Lukas 16. Di situ Lazarus di pangkuan Abraham mengenali orang kaya yang biasa dia mengemis di depan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu di neraka. Jadi nggak bisa dibilang jawabannya beda-beda. Itu Alkitab yang jawab. Jangan katanya-katanya. Saya jawab kata Yesus. Kata ini jawaban saya di sini. Lukas 16. Nih, saya nggak ngantuk. Saya bukan orang yang nggak berdalil. Saya bilang saya nggak bisa main-main di sini, mengajarkan hal-hal yang sesat. Ajaran saya jelas, sanadnya jelas. Ya, nih. Lukas 16 ayat yang ke-19. Orang kaya dan Lazarus ini masing-masing mati. Ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok, burik, dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan
datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham atau Firdaus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Nih, dilihatnya Bapak Abraham, lo kenal. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat menderita dalam nyala api. Nah ini. Jadi dulu waktu orang kaya ini hidupnya itu tidak pernah menolong orang miskin seperti Lazarus ini. Nah, seperti apa kejahatannya di bumi, itu mengikutin dia ketika dia mati. Wahyu 14 ayat 13. Sementara Lazarus, dia dengan bahagia, dengan bersukaria, apa? Dia ada di pangkuan Abraham karena dia tidak berbuat dosa. Apakah mereka saling mengenal? Iya, makanya ini tadi. Bapak Abraham, bahkan dia mengenal Abraham. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya. Aku sangat kehausan. Nah itu. Makanya orang Kristen itu tidak boleh tidak membantu sesama. Tidak boleh tidak mengasihi. Inilah ajarannya Yesus. Karena segala perbuatan kami ketika kami mati nanti itu mengikuti kami. Makanya orang Kristen ya, walau dipersekusi, walau berdoa suka dibubarin, gereja kami di BOOM, kami itu tetap mengasihi. Kenapa? Karena kami akan ke sorga. Sementara orang yang jahat itu seperti apa hidupnya nanti di akhirat? Nah, menderita sengsara, panasnya dalam api neraka yang menyala-nyala dalam kekekalan. Kekal? Ya iyalah, selamanya abadi kalian di dalam neraka itu, tidak akan pernah keluar dari sana. Berarti beda dari agama aku, Bunda. Beda banget. Di dalam Quranmu bahkan dikatakan neraka jahanam itu kekal. Tapi kalian ini masih aja merasa di neraka bisa diselamatin. Iya begini. Kalau Iya, coba cari di dalam di Quran ya, Al-Baqarah berapa? Neraka jahanam. Surah Al-Furqan. Neraka jahanam itu kekal. Kalau sudah masuk tidak bisa keluar lagi. yang kekal itu maksud kalau di agama Islam itu orang yang di luar dari Islam, kekafiran itu yang kekal kalau menurut Oke. agamaku. Sesuai dengan Maryam 71. Anda masuk Kalau- neraka enggak? Ketika umat orang Islam walaupun itu Islam KTP, yang jelas dia Islam sejak lahir, sekalipun berdosa memang ada hukuman, tapi ada timbal baliknya kelak, dia akan ke surga nanti. Tapi kan pencucian dosa namanya, kecuali kalau di luar Islam. Oke, sekarang saya tanya, ini kan karena ada bukti ya, Lazarus ini adalah salah satu orang yang dibangkitkan Yesus dari mati, dan dia memberikan kesaksian ketika dia hidup seperti ini. Ini dicatat oleh Lukas. Karena sudah ada yang keluar dari kuburan lah, maka ada pernyataan demikian. Sekarang saya tanya di dalam Islam, siapa yang udah pernah dicuci dari neraka sana dosanya? Belum ada. Siapa yang Bunda. udah keluar dari neraka? Saya tanya dulu, ini pakai Belum logika ada, ya? Bunda. Kalau neraka itu kan nanti di akhir zaman, ini kan cuma kalau di Loh, berarti itu bisa jadi bohong. Kalian dicuci di neraka, kenapa? Nggak ada bukti. Loh, ini tadi saya bilang, Lazarus. ada Bunda. Loh, jangan tantrum dong. Ini kan tadi saya bilang, Lazarus ini yang dibangkitkan oleh Yesus, itulah namanya Lazarus. Yesus sendiri yang membangkitkannya, dan dia setelah keluar dari dunia orang mati dari kuburan, bangkit selama 4 hari dia udah mati, udah busuk. Dia bangkit dan dia menyatakan ini kesaksiannya. Aku di Firdaus seperti ini. Saya percaya. Inilah yang kamu tanyakan tadi. Kok kau seyakin itu? Karena Lazarus bersaksi. Yesus bersaksi. Orang-orang yang sudah mati itu bangkit. Itu yang memberi kesaksian. Maka saya dan semua orang Kristen itu percaya. Tetapi bagaimana dengan iman Islam? Katanya di neraka dicuci terus nanti dikeluarin. Siapa yang udah keluar? Belum ada yang sampai ke neraka, Bunda. Nih, Belum ada. saya Gimana? kasih tahu kamu, di dalam satu muk ini ada emas. Percaya nggak kau? Maksudnya? Ada emas di dalamnya ini. Kau percaya nggak? Nggak percaya? Ya karena kamu belum melihat. Kok kau bisa percaya nanti keluar dari neraka? Belum ada yang kelihatan keluar. Ya, aku percaya karena Kamu akan percaya ini emas ketika kamu udah lihat tuh. aku percaya kan emas. Alkitabku ngomong seperti Tiba-tiba itu, Bunda. logika kau mampet kan? Tantrum. Tadi saya tanya, kau percaya nggak di dalam ini emas? Aku nggak percaya karena belum Ya, melihat. karena kamu belum lihat. Terus kenapa Tapi kamu nggak bisa- percaya? nggak bisa Sabar. Ini logika. Terus kenapa kau percaya di dalam Quranmu itu nanti kau akan dicuci di neraka terus dikeluarin? Belum kau lihat satupun. Gimana kau bisa percaya? Kalau saya bisa percaya, karena ini Lazarus banyak yang menyaksikannya, terutama para rasul.
Nah, Rasul Lukas menuliskannya, mengabadikannya dalam tulisan. Ya, karena dia melihat Lazarus itu bangkit. Dia tuliskan di dalam kitab kami ini. Itu jadi kesaksian dia. Matius juga, Markus juga, Yohanes juga. Ini 4 orang sudah menulis hal yang sama tentang kebangkitan Lazarus. Makanya yang sudah melihat ini jadi percaya. Murid Yesus sendiri yang kalian duga Isa, gak ada yang Islam. Semuanya Kristen. Itu. Kok kau percaya? Surgamu itu belum kelihatan. Ini kata Allahmu kan, ada bidadari di dalamnya. Tapi belum kau tengok. Ada emas-emas, sungai-sungai susu, hamer di dalamnya. Kok percaya kau? Ya percaya karena janji Allah itu Oh, kan nggak ada kelihatan. Bunda Kok tiba-tiba nggak main logikamu? Kok tiba-tiba nggak main logikamu? Tadi ku tanya kau percaya nggak di sini ada emas, ada hamer, ada bidadari di dalamnya? Nggak percaya nggak kau lihat? Jangan percaya sama iman yang kayak gitu. Pakai ininya. Kan Tuhan udah kasih akal. Oke? Karena saya yang bicara, karena saya adalah oten, kau nggak percaya. Coba kalau Ustadz mau percaya kok kan? Inilah yang namanya iman BUT. bisa Bunda karena Al-Quran itu perkataan Allah Bunda. Loh, Orang oke. Islam itu meyakini. Kapan Allah ngomong gitu? Kapan kita melenceng? Gak apa-apa, ya, oke. dari Al-Quran, maka Kapan Allah ngomong keluarlah dari gitu? Islam. Sebentar. Kapan Allah ngomong gitu sama kau? Kau bilang itu perkataan Allah. Kapan Allah ngomong gitu? Tidak, memang itu wahyu Bunda. Loh, tadi kau bilang iya, sekarang tidak. Wahyu itu perkataan Allah Bunda. Oke, Jadi, saya kita tanya. Muhammad. Perkataan Allah itu siapa yang menyaksikannya? Dikasih sama Muhammad. Dari Jibril menyampaikan Iya, ke siapa yang menyaksikannya? Jibril. Loh, Jibril yang ngasih. Iya, tapi kan Jibril itu Siapa? Ini nih dengaran pertanyaan saya. Siapa? Loh, katamu tadi perkataan Allah. Kok sekarang jadi perkataan Jibril? Iya, perkataan Allah yang disampaikan kepada Jibril. Jibril Oke. menyampaikan kepada Kapan Muhammad ngelihat Allah ngasih perkataannya sama Jibril? Bu, No, bukan. Muhammad Kau tidak jangan pernah melihat jelas. Allah. Tidak. Tak satu pun orang. Kapan? Lu Nggak gak ada bisa saksi. kita. Gini bang Fauzan. Saya juga dapat wahyu dari Allah waktu ke kamar mandi tadi mau berak. Waduh. Kata Allah apa? Kata Allah kalian semua masuk neraka. Percaya nggak? Nggak ada saksinya ini, nggak ada saksinya. Kok Muhammad ngomong kayak gitu kok langsung percaya? Hah? Nggak ada saksinya yang nengok. Muhammad itu dapat wahyu. Kayak saya juga dapat wahyu ini dari toilet. Jibril datang kepada saya. Jibril tuh bilang ini wahyu dari Allah. Terus saya kasihkan ke kamu. Percaya nggak kamu? Sulit kan? Tapi kenapa kau percaya sama Muhammad? Yang gaji nggak ada saksi. Coba kan? Kau lagi-lagi nolak otakmu sendiri. Janganlah kayak gitu. Harus berakal, budi. Janganlah langsung nggak ada akalmu. Ku kasih ini analogi. Kalau aku yang dapat wahyu, gimana lah menurutmu? Percaya nggak kau? Kau aja beriman buta, bro. Gimana itu? Bunda pakai contoh-contoh aneh-aneh. Loh iya, karena saya kalau ngomong, kamu nggak akan mengerti. Ini sama, paralel. Coba Anda pikirkan. Udah aku bilang berkali-kali. Pikirkan, renungkan. Tadi kau aja aku bilang di sini ada emas, ada bidadari, ada sungai-sungai susu, ada homer, ada buah yang nggak habis-habis, ada semuanya di dalam. Kau nggak percaya? Karena belum kau tengok. Giliran dijanjiin kamu sama si Allah yang dinarasikan si Muhammad tanpa saksi ini, kok percaya? Gimana? Ya memang harus percaya Bunda. Lu karena enggak lah, kau boleh milih. Kau kan manusia. Kamu boleh milih percaya atau tidak. Siapa yang maksa kau? Kau kan punya kehendak atas dirimu sendiri. Kamu itu Tuhan atas dirimu sendiri. Kamu itu berkuasa mau percaya atau tidak. Jangan mau ditundukkan dengan paham yang tidak logis. Kamu punya pilihan. Mau percaya atau tidak. Jangan terpaksa dong. Kau harus cari tahu Allahmu itu. Dari kemarin kan sudah saya bilang. Kamu harus cari tahu Tuhanmu. Jangan sembarang percaya. Karena sebelumnya dapat warisan dari orang tuamu. Ayo belajar. Itu Pak Fauzan. Biar apa? Biar kamu selamat. Karena kalau kamu tidak memilihnya, ya kamu gak akan bisa selamat. Itu. Jadi jangan mau menjadi orang yang ditekan, yang tunduk tanpa tahu apapun. Ambilin air tuh. Itu Pak. Ya. Jangan ya. Direnungkan. Benarkah Anda sudah menuhankan Tuhan yang benar? Itu. Ada lagi yang mau ditanya Pak Fauzan? Ya satu lagi nih, maaf aku Boleh, suka boleh. bertanya.
ketika orang Kristen yang meninggal yang berdosa, Bunda kan Mbak kan bilang dia akan hadir ke langit yang ketiga. Itu ngapain di sana kalau orang apa dia diam, apa dihukum? Beda kalau kami di Islam, kami kalau misalnya meninggal yang berdosa, itu belum di neraka, kami sudah, itu memang sudah ada di Quran seperti itu. Masih percaya sama Quranmu? Kok masih percaya sama yang belum kelihatan? Mbak, gini Mbak, yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada, Mbak. Saya tahu, tapi siapa saksinya? Ada itu bro, gini. Ada itu bukan artinya yang kelihatan ya. Bahkan suara saya ini pun nggak bisa kamu dengar, tetapi bisa kamu bisa kamu identifikasi melalui pendengaranmu kan. Suara saya nggak kelihatan, tetapi pendengaranmu ya itu merupakan saksi bahwa suara saya ini ada ya. Ini berkali-kali saya katakan, bahkan rasa manis itu pun ada walau kamu tidak lihat, tidak kamu dengar. Tetapi apa? Indra pengecap kamu itu mengidentifikasi, mengenali dan mengetahui keberadaan rasa. Ini logika. Jadi kenapa saya percaya yang Lazarus itu? Karena dia sendiri merasakannya. Dia sendiri yang melaluinya. Dia sendiri yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Nah, sementara bagaimana dengan konsep di dalam imanmu? Gak jelas. Kok masih percaya sama kata si Nabi nomor punggung 25 ini yang tidak ada saksi? Yang perilakunya pun mohon maaf, gak kualitas sebagai manusia. Jangan sebagai Nabi, sebagai manusia aja gak pantas. Menurut saya, terlalu asusila. Itu. Bun, aku pernah dapat pertanyaan dari pakar apologet Islam. Silakan. Dari siapa ini? Siapa sih? Siapa? Namanya. Katanya firman. Siapa? Siapa? Dodi Lu pakar. Pakar orang botol itu, ya Tuhan. Dia ditanyain apa aja nggak pernah nyambung. Ya Allah, tuh ketawa lah semua orang. Tahu Pak yang sering di room saya? Oke lah, pertanyaan beliau, aku mau nanya ke Bunda, bagaimana jawaban Bunda? Karena saya tidak ada jawaban waktu itu. Gini, firman Yesus itu kan firman, kan? Dia turun hadir ke dunia itu kan dia udah tahu dirinya ingin disalib sebagai tanda penebusan manusia berdosa. Sampai dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Saya bertanya nih sama Mbak Agatha, andai kata Mbak Agatha hadir di zaman Yesus itu tulisan, apakah Mbak Agatha mau? Ini kan pertanyaanmu yang kemarin. Masih aja kau tanyakan yang sama. Saya nggak bisa tidur ini gara-gara ini pertanyaan kemarin. Makanya saya nggak. Iya, tapi saya belum dapat jawaban yang benar-benar akurat. Itu saya akan sama seperti Bunda Maria, menangis dan diam. Itu loh, itu jawaban saya. Apa yang akan saya lakukan? Menangis dan diam. Karena kalau saya coba-coba melawan, saya dikatain iblis, saya dikatain batu sandungan, sama seperti Petrus. Kan udah dibilang diam. Tidak berdiam, tidak berkutik, tidak menolong, tidak apa begitu, diam saja. Loh emang itu kan saya bilang kehendak saya itu di bawah kehendak Allah. Tadi kau bilang dia adalah firman. Firman yang satu di dalam Allah itu adalah Allah. Boleh nggak kehendak manusia itu menentang kehendak Allah? Nggak bisa. Ini jawaban saya masih sama. Karena kehendak saya itu tidak berkuasa. Yang berkuasa itu adalah kehendak Allah, yaitu Yesus. Cemana kau mau menggugat kehendak Allah? Orang udah aku bilang, Petrus aja mau menghalangi penyaliban, mau menggagalkan penyaliban. Dikatain apa? Iblis. Nyah kau iblis, sampai dikatain iblis. Jadi orang-orang yang menolak kehendak Allah itu adalah iblis. Saya nggak mau dikatain iblis. Saya akan sama seperti Bunda Maria, hanya menangis dengan sedih. Tetapi saya hanya bisa diam. Tuh. Berarti cuma menonton aja ya? Karena itu kehendak Allah, kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sukacitanya lebih daripada kematiannya. Loh, kalau ibarat kata gini bang, anakmu hilang. Ini saya kasih analogi. Anakmu hilang 3 hari, berduka cita kau selama 3 hari. Begitu dia pulang, sukacitamu lebih tinggi daripada kedukaanmu. Itu anakmu hilang, begitu kembali, hilang nggak dukamu? Hilang. Sama seperti ketika Yesus itu mati, kami bersedih selama 3 hari. Tetapi hari yang ketiga, apa yang kami lakukan? Kami bersukacita atas kemenangan. Kemenangan siapa? Yesus atas
maut, atas kematian. Masa kami nggak senang Tuhan Yesus itu menginjak-injak maut yang kami takut-takuti itu? Senang dong, karena dengan jalan kami mengenakan Yesus, kami juga turut dibangkitkan oleh kerja kuasa Allah. Berarti Mbak Gata artinya kata dari itu melihat Yesus disiksa cuma diam-diam, sudah ada hati nuraninya untuk menolong. Lah coba anakmu hilang, cemana mau kau bikin? Nangis kau kan? Betul nggak? Mau apa yang kau lakukan? Lari kau sana sini lalu kau kocar kacir. Tunggu aja 3 hari balik. Aku cari, aku Iya, itu kan konteksnya anak kau hilang. Bahkan istrimu, yakin aku, diam aja dia nangis-nangis di rumah. Anakku hilang, kau yang lari sana sini mondar-mandir. Tahu-tahu balik dia 3 hari. Ya aku cari karena untuk menolong. Iya, karena kamu kan tidak tahu. Yesus kan bilang gini, sesungguhnya anak manusia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia udah ngasih tahu. Jadi ibarat kata anakmu tadi, aku mau hilang mak 3 hari, nanti hari yang ketiga aku pulang. Selau. Kan udah dikasih tahu. Kalau anakmu tadi kan nggak ngasih tahu kau hilang 3 hari. Hah? Ini anakmu itu ibarat kata ya, hilang dia pergi 3 hari. Ya kau sedih. Begitu dia pulang, kau bahagia, bersuka cita. Jadi pertanyaan Donditan, suruh Donditan ke sini biar ku pal-palin mukanya itu. Sini, kasih tahu. Pertanyaanmu itu pertanyaan botol. Sekarang gini, Pak. Sekarang kamu sudah menikah, betul? Sudah. Terus kamu berandai-andai, andai aku nggak nikah, apa yang bisa kau lakukan dengan segala sesuatu yang sudah terjadi? Kamu sudah menikah, terus kamu sekarang yang sudah menikah ini berandai-andai, andai gue nggak nikah, terus apa yang bisa berubah? Sama seperti pertanyaan si Donditan yang botol itu. Andai kamu ada di situ, orang udah kejadian dan gue nggak di situ, apa yang mau diulang? Berandai-andai, ngapain ini yang sudah terjadi berandai-andai? Kan botol. Kau udah nikah, andai aku nggak nikah ketemu si Agatha, kan bisa aku nikah ya, nggak bisa dirubah. Ngerti? Kau syukuri aja istrimu. Jadi Yesus itu sudah mati dan bangkit, nggak ada yang bisa diubah. Bersyukur aja kita semua itu diselamatkan oleh kurban yang dia lakukan. Padahal itu Abang Dondi tadi itu mantan Kristen yang hebat. Bukan. Dia bukan mantan Kristen. Dia orang yang tidak pernah sekolah. Dia orang yang tidak pernah mengecap iman Kristen. Tapi ngaku-ngaku. Suruh ke sini kalau dia tahu. Ku tes aja 12 murid Yesus, dia nggak hafal sampai detik ini. Dia itu tidak mengecap iman Kristen. KTP boleh Kristen, tetapi dia tidak punya iman Kristen. Makanya melongor. Udah aku bilang aja longor. Nanti kalau kau ketemu Donditan kata si Agatha kau longor. Nggak pernah belajar iman Kristen, sok-sokan. Udah berkali-kali digebukin. Bilang sama dia kalau ketemu. Kasih tahu, nggak apa-apa. Suruh ke sini kalau nggak. Gayanya. Perak. Itu udah kalah itu sama Pak Prop. Sama Pak Prop itu. Udah. Anaknya Zakir Naik pun udah dikalahkan. Donditan itu nggak ada kelasnya. Gak ada. Sama sekali dia tidak bisa menentang apapun yang sudah terjadi. Pakar kok bilang. Nanti kalau dia naik ke sini, ku tanya tentang iman Islam, belum tentu dia tahu. Kalau dia sekarang sudah Islam, sibuklah dia harusnya mencari tahu iman Islam. Sudah siapkah dia kutanyakan tentang iman Islamnya? Nah, suruh dia buka room, gua nanti naik ke roomnya. Kalau kau memang sekarang sudah mu'ala, saya mau tahu iman kau itu seperti apa. Kasih tahu sama dia. Pakar apaan itu? Pakar bohong. Pakar orang dodol. Ya, nanti kau tengok sendiri aja. Oke? Oke Mbak Agatha, terima kasih. Maaf ya, aku banyak nanya tentang. Maaf juga aku agak-agak kasar, agak keras ya. Minta maaf ya Pak Pausan ya. Iya sama-sama. Ya, iya, tapi renungkanlah itu. Ya, Tuhan berkati Pak. Sehat selalu. Ya. Jangan bosan ke room saya ya, tapi dengan pertanyaan yang baru ya. Iya. Nah, Oke, cari lagi pertanyaan yang lain. Nanti insya Allah saya jawab. Jangan bosan aku bertanya ya. Enggak kan saya nggak akan bosan untuk orang-orang yang mau belajar iman Kristen dengan senang hati Pak. Ya, Tuhan berkati Pak. Selamat malam. Selamat malam.